Tiga. Ya, halo. Kembali lagi bersama kita di Rakyat Kapitalis. Nah, kali ini kita mau bahas soal K-pop. Kan biasanya kan gitu ya. Yeay. Oke. Oh iya, kita kenalin dulu nih, ada tamu yang udah lama nggak mampir. Hari, Halo, halo, halo ya. halo. Hari ini gue Dengan ditemenin Karissa di sama sini. Karissa. Prok, prok, prok. Hai. Iya, ini Oke, kenapa sih jadi kita kita jadi mau bahas mm, K-pop ini tuh kenapa tuh, Mbak? karena kan kalau gue dengar akhir-akhir ini cukup berhembus kencang kabar tentang agensi Big Hit yang akan melakukan IPO. Nah, sehubungan dengan hal itu, kalau dari gue sendiri sih dan mungkin dari orang-orang lainnya ya, mungkin penasaran kira-kira agensi apa lagi sih yang sebenarnya sudah listing di Korean Stock Exchange dan bagaimana sih kinerja mereka selama tahun 2020 aside of dari kinerja secara talent-talent yang mereka luncurkan ya, maksudnya pasti kan ada hubungannya juga dengan capital market gitu karena mereka juga udah listing di Korean Stock Exchange gitu sih. Iya, dan kita sendiri kan juga penggemar K-pop ya kan. Jadi Betul. terus udah gitu penetrasi market idol-idol ini juga cukup gede kan di sini. Maksud ya, ya Iya, pasti betul. pasti tiap hari lihat aja di sosmed tuh pasti ada konten soal K-pop gitu. Entah apa topiknya Iya, lah betul. pasti ada gitu. Dan Mm-mm. kita tuh jadi penasaran ini tuh kira-kira company-nya tuh kayak gimana sih gitu kan dari sisi keuangannya. Dan di Betul. sini ada 5 perusahaan yang udah listing di KOSPI, Korea Stock Exchange. Oke, kita Oke. mulai aja. Oke. Pertama kita lihat nih company profile-nya kan dari SM, JYP, YG, Cube, sama FNC. Nah, tuh kelihatan tuh apa namanya perusahaan-perusahaan ini ya udah cukup lama berdiri kan. Dari SM sendiri tuh udah dari tahun 95 dan disusul sampai FNC itu dia apa namanya didirikan tahun 2006. Sedangkan untuk listing di pasar modalnya sendiri itu SM tuh udah dari tahun 2000. Oh, oke. Berarti udah Gitu. sekitar 20 tahun lalu ya? Oh iya, benar udah 20 tahun ya. Udah lama juga ya, iya bener. Gitu. Dan Nah, yang paling terus muda, yang FNC berarti di 2014. iya, Oke. benar. Oke. Nah, ini sektornya ya udah jelas ya, komunikasi, industrinya tuh mereka pasti di media semua gitu. Hmm, Oke, gitu aja. Terus kira-kira gimana Mbak? Ada kalau ah, hmm, kalau bisa nggak Mbak Sikma tolong jelasin kalau misalnya ini gue lihat dari misalnya dari SM dulu deh di bagian income per employee-nya ah, itu ah, SM, YG dan FNC itu hmm, minus negatif ya. semuanya minus merah negatif. Itu Ah, bedanya apa sih sama JYP dan Cube yang dalam angka positif? ini sebenarnya rasio ini sih. Jadi gimana sih rasio perbandingan laba bersih perusahaan dibandingin sama Hmm. employee-nya. Ini kalau sebenarnya Oh, makin oke. tinggi itu makin bagus kan, karena berarti eh, each employee itu efisien gitu terhadap laba perusahaan. Hmm. Gitu. Jadi kenapa bisa negatif ya mungkin mereka tuh kurang maksimalin karyawannya atau gimana gitu kan. Terus gimana Oh, caranya gitu biar biar bisa apa namanya? Biar bisa positif ya mungkin dengan dikasih training atau mungkin disekolahin gitu kan. Jadi hmm. mungkin nanti akan banyak ide atau sumbangsih juga yang bisa kontribut ke laba perusahaan gitu. Oh, oke. Kalau dari kolom beta Mm-mm. itu yang paling volatile ya. Kalau Ah, dari SM, JYP, YG, Cube, FNC, berarti kalau menurut Mbak Sigma gimana? ini kan berarti kalau paling tinggi berarti Cube yaitu sekitar 1,33. Artinya dia Hmm. itu bergerak lebih volatile dibandingkan sama indeks Kospi-nya sendiri.
Kalau betanya Oke. 1 kan berarti volatilnya sama seperti indeks gitu kan, sama si Kospi-nya gitu. Kalau dari harga saham per share-nya, itu YG 49.800 paling tinggi ya berarti ya? Iya, paling tinggi sahamnya sih. Oh, Nanti oke. juga kelihatan kok di chart, nanti Oh, kita oke. tampilin. Jadi ada di the next slide. Oke. Oke, boleh next? Boleh, boleh. Oke. Oke, kita Oke. lanjut ya. Ya. Nah, di sini tuh Oke. kita lihat nih pemegang saham dari agensi-agensi ini tuh top 3-nya siapa aja sih? Gitu. Hmm. Ini sengaja gue ambil top 3-nya aja ya, soalnya biar sebenarnya banyak, cuma biar nggak terlalu banyak di sini aja sih. Hmm. Kita ambil 3 aja. Oh, oke. Jadi misalnya kalau dari kayak SM Entertainment, dia 18% ini punya Lee Suman-shi. Iya. Jadi misalnya, berarti Lee Suman-shi ini 18,73% dari 100% Ah, sahamnya SM Entertainment ya? iya betul. Itu berarti bacanya. Oh, oke. Ya emang ini rata-rata apa sih namanya? Mayority shareholder-nya tuh ya si ownernya sendiri kan, kayak Lee Suman, Park Jin Young, sama Yang Hyun Suk. Oh, oke. Sung Ho Han. Uh, Oh, enggak, ini uh, Sung Ho Han. Oh, oke. Tapi kalau uh, kalau dengan Cube, ini kayaknya dia ini ya, korporasi deh kayaknya yang paling iya maksudnya benar. majority shareholder-nya. Itu si VTGMP itu induk perusahaannya dia sih. Oh, Uh, gitu. dan uh, Sung Gon Kang ini juga sebenarnya dia salah satu direksi dari VTGMP tersebut gitu. Oh, I see, I see, I see, I Masih see, I see. afiliasi lah ya. Masih afiliasi. Oh, Oke. oke. Kalau Dari YG dia juga ada bagian Naver Corporation. Naver tuh iya, kan kayak eh, mesin pencari di iya Korea benar. juga nggak sih? Maksudnya kayak Uh, Google ya gitu ya. Oke, uh, oke, oke, oke. uh. Hmm, Oke. oke. Yes. Oke, next. Nah, ini baru nih kita mau mulai masuk ke financialnya mereka. Jadi, Oke. siapa sih agensi yang kira-kira tuh paling profitable gitu? Hmm. Nah, ini kalau kita lihat dari revenue kan ya emang paling besar dari SM ya, itu sekitar Oh. 135 Hmm. miliar KR Korean won. Wow. Wow, banyak banget ya, ya sih. Iya. Terus disusul oleh YG YG. berikutnya ya. Nah, tapi kalau Setelah YG dari JYP. Hmm. apa namanya profitabilitas rasio sendiri itu net marginnya tuh yang paling gede ternyata si JYP. Hmm. Uh, jadi Boleh itu boleh perbandingan. jelasin nggak kira-kira Uh, kira-kira kenapa ya maksudnya yang membuat JYP itu mm-mm. maksudnya net marginnya paling tinggi? Mungkin sih ada di efisiensi biaya karena ini kan sebenarnya net Oh, margin perbandingan antara laba bersih dibandingin sama pendapatan kan. Berarti oh, makin tinggi makin bagus dan bebannya berarti lebih rendah gitu. oke. Kalau FNC sendiri dia Ah, di tabel revenue net dia di net income-nya minus, di ah, net marginnya juga minus. ah, ah. Itu kira-kira penyebab ada sebabnya nggak? Sebenarnya kalau lebih detail gue juga belum lihat sih. Tapi Hmm. pasti gede di bebannya. Entah dia buat beban karyawan, maksudnya beban operasional atau mungkin beban bunga itu belum gue lihat juga sih. Oh, oke, Itu oke, oke. oke Kalau gitu sebenarnya ya. kalau yang masuk ke beban operasional tuh bisa dijelasin lagi nggak sih kira-kira apa aja sih yang masuk beban operasional? Operasional tuh biasanya gaji Misalnya karyawan seperti gitu apa? kan. Oh, Beban gaji karyawan gitu. mhm. Terus ya pokoknya beban operasional tuh yang sehari-hari dilakukan kantor tersebut kan. Istilahnya biar kantor Hmm. tersebut berjalan tuh beban-beban yang dikeluarin tuh apa aja gitu. Mungkin nggak misalnya kayak Uh, budget untuk promoting talentnya oh bisa deh kayaknya. atau ya ya atau misalnya kan Uh, kalau kayak bikin video klip gitu kan budgetnya kan harus gede terus budget mm-mm. promo, budget konser dan Nah lain iya gitu. bisa tuh. Itu masuk ke beban operasional juga ya? Bisa Mungkin deh mungkin bisa mungkin jadi ya. ya.
Hmm, oke. Itu deh. Oke. Terus, nah tadi habis ngomongin profit, Ngomongin profit, ngomongin utang ya sekarang. utang, langsung utang. Ya siapa nih yang utangnya paling gede ya kan? Jadi ternyata mereka Hah? punya utang juga. Iyalah, pasti punya utang sih. Pasti. Oke, ya udah. Nah, Utangnya paling ah, gede. Ya gimana? oke, ini yang utangnya paling gede ya masih SM lah ya. Secara dia emang yang paling gede gitu kan perusahaannya. Disusul sama YG, terus FNC. Nah, tapi kita nggak bisa ngelihat cuma dari total utang doang. Kita mesti lihat nih Oh, utang tersebut tuh sebenarnya efisien atau enggak gitu kan. Terus oke. itu utangnya tuh masih masih aman apa enggak gitu. Nah, kalau Mhm. dilihat dari debt to equity ini sebenarnya semua utang agensi ini tuh masih masih dalam batas aman sih karena masih di bawah satu kali dari total ekuitas. Artinya utang-utang tersebut itu masih di cover sama maksudnya masih bisa di cover sama modal perusahaan gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya utangnya mereka nih, itu kan Ah, berarti mereka meminjam uang ah, untuk mendapatkan modal. Nah, yep. itu kira-kira dalam bentuk apa sih selain dari share saham? Misalnya apakah Mm, dari obligasi gitu atau bisa misalnya atau ah, lainnya? bisa dari Hmm, obligasi atau mungkin pinjaman pinjaman bank kali ya. oh, oke, Itu oke. entah jangka pendek atau jangka panjang gitu. Ya bisa Hmm, dari dana pihak ketiga deh pokoknya. oh, Gitu. oke. Lalu, Oke. nah sekarang kita mau tahu nih seberapa baik sih agensi ini generate return dari modalnya si shareholder, pemegang saham gitu kan. Mm. Nah ini bisa dilihat dari salah satu rasio profitability juga namanya return on equity. Artinya ini laba bersih dibandingkan dengan total ekuitasnya perusahaan. Jadi ini sebenarnya makin tinggi tuh makin bagus gitu. Oh, makin tinggi makin bagus. Berarti yang paling bagus Cube. Cube and GYP. Nah ini kenapa juga Hmm. chartnya nih gue bikin warna ungu gini. Oke, karena ada alasan tertentu di balik warna ungu ini. Iya. Kayak kalau kita lihat kayak tadi kan gue warnain biru Uh-uh. merah. Ya ini melambangkan Oke. gue mau highlight nih logo perusahaannya gitu kan. Kalau yang pink gini kan Hmm. SM gitu kan, yang biru GYP. Oh. Oh, oke. Dan ini Iya, 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 iya. ungu nih sebenarnya karena ini kali ya warnanya lebih ke warnanya G Idol sendiri gitu. Oh, G Idol talent artis Talent, dari Cube ya. iya artis dari Cube Oke. gitu. Nah, kalau eh, bisa ceritain nggak sih maksudnya arti dari angka ini nih, arti dari misalnya Cube yang punya 2,93% di return on Uh-uh. equity-nya, atau misalnya FNC yang mengalami minus 2,51% di return on equity. Itu artinya seperti apa gitu buat agensi-agensi ini dan buat Uh-uh. kinerja mereka di capital market. Sebenarnya return on equity ini bagus buat investor gitu kan karena dia bisa Oh, menghasilkan return sekian dengan modal sekian gitu. oh, Nah, oke. nah makanya kenapa FNC ini minus karena tadi kan kita lihat dia laba bersihnya juga minus kan Ya. gitu. Jadi ya itu belum efisien sih sebenarnya. Yang bagus tuh yang paling tinggi gitu. Hmm. Itu sih. Oke, berarti Oke. yang paling JYP dan Cube ya susul-susulan ya berarti mereka berdua. Iya. Ini performa return on equity selama 2020, Kuartal 2 2020. kuartal 2. Oh, oke. Ini gue ambil data dari Bloomberg sih. Hmm, Datanya soalnya kuartal 2. oh, oke. Uh, Ya, 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 ya. Oke, habis itu kita mau lihat nih. Jadi perusahaan-perusahaan tadi tuh yang paling sehat tuh yang mana gitu kan. Nah, itu Sehat bisa secara keuangan berarti ya? sehat secara keuangan. Oke. Oke. Nah, itu bisa dilihat dari cash flow-nya mereka sendiri tuh. Ada cash flow operasi, investasi, sama financing gitu. Nah, Oke. ini
Gimana Mbak? Oh enggak, Ah, lagi baca sambil dibaca. dibaca ya. Oh ini semuanya dalam billion billion Korean won ya? Iya, Oke. miliar KRW berarti. Mhm. Nah, ini berarti kalau secara teorinya sendiri gitu kan, ini SM sama JYP ini yang paling ideal gitu. Karena jadi Sorry, hmm, motong, maaf. Kalau idealnya sendiri itu dari segi apa dan maksudnya artinya kayak gimana? oke, sorry, bentar, kepencet. Oh, oke. Ah, jadi nan kita lihat kalau Mm, jadi gue pernah lihat tuh ada rumusnya kalau misal cash flow operasinya positif, investasi negatif, financing negatif, itu berarti mereka apa namanya? Selain mereka sanggup membayar kayak bunga, dividen ke investor, udah gitu mereka bisa ekspansi segala macam. Nah, makanya mereka juga bisa menghasilkan apa namanya? Laba operasional gitu. mm, Jadi makanya most ideal gitu. Kewajib maksudnya ya itu tadi dia bisa bagi dividen, dia bisa ekspansi, udah gitu operasionalnya positif. Itu sih yang ideal gitu. Kalau yang gue baca ya secara teori mm. Oke. gitu. Nah, kalau YG itu Uh, merahnya di bagian financing ya. uh, uh. Berarti itu artinya, eh, Nah, berarti itu artinya gimana? Eh, nah, nah ini sebenarnya kalau YG itu yang diperhatiin itu investing yang positif. Nah itu kalau gue baca berarti kalau investingnya positif dia itu jual-jualin asetnya buat aktivitas operasional sama financing gitu. Jadi buat Oh, oke. ekspansi. Dia jual-jual aset Oh, buat ya kayak ya finance activities. Oh, bayar dividen segala macem, terus bayar oke. operasional dan makanya dia bisa dapat Hmm. laba operasi yang positif gitu. Oh, iya, 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 iya. Oh, bener Padahal juga. kalau nggak salah dia baru beli gedung ya, iya nggak sih? Oh, bener, Mbak. Bukan yang bukan kayaknya Iya, SM kayaknya yang deh. baru beli gedung. YG Tapi si juga ya. YG juga udah pernah ke sana, udah mampir? Belum. Nama loh Jauh ya dari Jakarta ke jauh Seoul. Oke. Kalau gitu. Cube, dia justru minusnya di investing. Itu Uh, boleh jelasin nggak artinya gimana? nah itu eh dia berarti, nah ini kan dia laba operasinya tuh negatif ya. Jadi meskipun dia kayak udah jual-jualin asetnya buat bayar dividen, bunga segala macem, tapi nggak cukup gitu buat membukukan laba operasi Hmm, gitu. oke, Cube second most IPO. Ya, tapi ini Kalau, sebenarnya semuanya ini secara teori ya, iya. karena belum gue ini lebih detail lagi gitu. Oh, oke. FNC justru ini yang semuanya merah banget kayak Iya. rapot zaman dulu. Jadi semuanya minus, semuanya merah. Mungkin nggak sih ada kaitannya sama kan dia baru-baru ini aja kayak kena Ah, skandal gitu kan, skandal salah satu hmm. grup artisnya. Itu ngaruh nggak sih ke cash flow-nya dia atau ke Oh, kinerjanya dia gitu? kalau secara langsung sih mungkin enggak. Dan mungkin yang Mhm. mempengaruhi itu karena ini kali ya apa cost buat debutin grup baru mungkin. Oh, oke. Kalau misalnya kayak, gue penasaran sih, maksudnya kalau Ah, misalnya kayak cost untuk debutin grup baru, mm-mm. misalnya atau promo dan lain sebagainya, itu tuh masuk ke mana? Operating berarti ya? Masuk kemana ya? Mestinya sih operasi kali ya. Operasional, oh, Kan karena operasional. dia Atau, media ya hmm, emang itu kan biaya ini biaya operasinya. ya Ah, bener-bener. Sepertinya sih, ya. ah. Oke, Oke, ini bisa lanjut kita? boleh. Boleh, oke. Nah ini kita baru nih mulai ke sahamnya sendiri tuh gimana nih, habis lihat dari laporan keuangan tadi. Oke. Oke, nah ini PBV itu rasio buat ngukur saham mana sih yang
masih murah atau paling mendekati dengan nilai wajarnya gitu. Jadi paling rendah tuh berarti peluang buat dia naik tuh masih tinggi Hmm. gitu. Oh, oke. Nah ini Berarti, gimana? kalau dari tabel ini berarti gimana? Kalau dari tabel ini berarti yang masih paling mendekati nilai bukunya itu YG sama FNC. Karena mereka paling rendah kan, hanya sekitar 1,4 kali nilai wajarnya dia. Jadi misal kalau nilai wajar menurut laporan keuangan harga sahamnya 3.000 per lembar, nah itu di pasar di marketnya sendiri berarti udah 4.500, 1,5 kalinya. Gitu. Oh, oke. Kalau dibandingin sama Cube atau JYP, Oh, itu berarti, mm-mm. JYP, oh berarti mereka udah 5 kali nilai wajarnya juga. Cuma mesti dilihat dulu nih historisnya. Kalau emang biasanya sahamnya JYP diperdagangin di sekitaran PBV segini, ya mungkin memang wajar gitu. Oh, oke. Kalau misalnya ada fans K-pop gitu, saya fans K-pop anak sultan deh, yang Asik. aduh udah punya semua merchandise lah, udah nggak mau merchandise lagi, udah punya semua album, pengennya beli saham, pengennya beli saham agensinya. Itu kira-kira yang paling yang paling efisien yang mana ya? Maksudnya di antara 5 ini, di antara 5 agensi ini. Bukan efisien ya, maksudnya yang paling kira-kira itu kinerjanya akan paling menguntungkan buat dia gitu. Sebenarnya sih mereka kalau lihat dari PBV ini mereka bisa jadi pertimbangan buat nyari potential return yang masih tinggi sih. Gitu. Ya misalnya kayak JYP ini kan, dia saham di pasar tuh udah 5 kali lebih tinggi dari nilai wajarnya. Nah itu potential return-nya tuh biasanya lebih rendah gitu, upside-nya. Berarti mendingan ke YG atau FNC? Sebenarnya tergantung juga sih. Kayak sebenarnya banyak banyak sentimen yang bisa mempengaruhi harga saham di pasar juga kan. Gitu sih. Oke, terus kita bisa lihat ke, nah ini gimana nih pergerakan sahamnya di pasar gitu kan, di pasar modalnya Korea. Oke. Nah ini bisa kelihatan tuh. Itu yang hitam naik banget kayaknya. Kata ya, Hitam tuh siapa sih? lihat tuh YG. company-nya YG. Kelihatan kan Blackpink. Banyak kayaknya masuk fandom Blink ya. Ya gitu deh. Oh my God. YG, oh iya dia dari year to date-nya itu 82,08%. Oke. Jadi Boleh ceritain nggak? Boleh ceritain nggak kira-kira tabel ini tuh menunjukkan kinerja mereka selama setahun belakangan atau sebulan belakangan ini kayak apa sih? Oke, jadi ini tuh grafik imbal hasil harga sahamnya 5 agensi tersebut dari awal tahun 2020 sampai terakhir kemarin 8 Oktober. Nah, itu kelihatan kan secara year to date itu returnnya tuh yang paling gede tuh YG disusul sama JYP gitu. Nah, ini mungkin kan kayak ada sentimen-sentimen di pasar kan, kayak comeback segala macem gitu yang bisa ningkatin harga sahamnya mereka gitu. Nah, Kalau gimana? Kalau itu di sekitar sekitar April itu kan semuanya turun ke bawah ya. Semuanya tuh jatuh jadi minus gitu. Itu ada kemungkinan karena corona nggak? Iya, sepertinya sih karena itu barengan semua gitu kan. Kalau nggak salah second wave apa ya? Apa masih first wave ya? Bulan-bulan itu. Kayaknya mereka masih first wave deh. First wave masih ya. awal-awal itu ya. Iya gitu. Nah ini sebenarnya yang menarik itu kita bisa lihat tuh sahamnya FNC sebulan terakhir itu dia naik 25%. Nah ini tadi Sebulan.
Iya, sebulan, one month. Oh, iya, benar Uh-uh, sebulan 25%. Oke. uh-uh. Nah itu tadi setelah gue cari-cari beritanya, ternyata FNC ini mau debutin boyband baru gitu. Wow. Ada Dan bocoran nggak apa siapa tuh? dan namanya? Oh, namanya ini eh P1 Harmony, P1 Harmony. Oh, Kalau mungkin oke. gue sih sebenarnya baru denger ya. Sama sih, gue bahkan baru dengar berita berita dia mau debutin itu. Oke. Nah, itu Ad- ngaruh berarti ya? karena katanya si P1 Harmony itu mau gabung di platformnya anak-anak perusahaannya Big Hit, namanya Weverse. Wafers. Ya Weverse. Jadi itu eh, kayak platform komunitas fans global gitu sih. Oke, berarti Uh-uh. maksudnya kayak berita berita eh, berita tentang debut atau berita tentang talentnya itu juga Uh-uh. cukup mempengaruhi ya, maksudnya Iya, mempengaruhi pasti harga di sih. pasar. Karena berita kayak skandal itu kan kurang baik juga ya. Itu bisa dianggap loss buat investor juga gitu loh. Kurang Kalau itu ya. YG menurut Mbak Sigma sendiri, kenapa dia naik banget itu di bulan September ya? Mana sih September? Oh, ini sih menurut gue sih karena apa namanya? Karena dari Blackpink sendiri kali ya, yang Wow, yang kemarin baru serius? yang kemarin baru nerbitin albumnya, full album kalau nggak salah. Oh, berarti maksudnya dia cukup impactful juga ya maksudnya? Iya, iya apalagi kalau misalkan sales sales pokoknya penjualan albumnya itu bisa ya diharapkan tuh bisa bisa tinggi gitu. Oke. Nah, eh kalau kayak SM sendiri, misalnya SM, pernah dengar nggak yang berita apa namanya? Bukan berita sih, bahkan Ah, udah dipromosikan yang ah, soal NCT. NCT mau NCT 2020 akan ah, dipromosiin pada akhir tahun. Tapi itu kayaknya nggak terlalu ngaruh ya ke SM sendiri. Maksudnya ah. nggak terlalu ngaruh seperti Blackpink ke YG atau misalnya debutnya FNC, debutnya boyband baru FNC gitu. Iya sih, karena nggak tahu ya kalau yang gue lihat-lihat ini yang apa sentimen lebih kayak sentimen global gitu kan yang Hmm, berpengaruh ke sahamnya mereka itu. Ya sebenarnya hmm, mayoritas penjualan mereka masih di Korea juga sih. Cuma ya nggak tahu kenapa dua 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 agensi itu sahamnya yang emang naik eh, ya akhir-akhir ini naik paling kenceng gitu kan. Ya SM kan tahun ini juga kayak udah apa ya, udah debutin beberapa sub 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 unit gitu kan kayak apa ya. tuh yang cowok-cowok itu gue lupa namanya. Cowok-cowok yang mana banyak Super banget M ada ya, 23. Super Oh, M Super ya. M. Itu debut tahun ini apa tahun kemarin ya? Lupa juga sih, gue gak terlalu ikutin. Kayaknya sih tahun lalu deh. Mungkin kalau tahun Tahun ini lalu ya. ke ini, Airin sama Selgi. Nah itu juga sih. Itu kayaknya juga nggak, maksudnya nggak terlalu impact sih ke harga sahamnya gitu. Hmm, iya sih. Gitu Ya deh. benar-benar benar. Oke, kalau sebelah satu lagi pertanyaannya, kalau ini FNC Cube. Cube kayaknya Hmm. Cube sama JYP, JYP juga lumayan sih ya, maksudnya pergerakannya. Iya, JYP, iya sih bisa dibilang ya cukup Apakah ini itu karena power stabil. dari Twice? Bisa jadi. Wow. Ya karena emang yang kayak gimana ya, yang emang penetrasinya paling gede kayaknya Twice ya. Koreksi ya kalau salah, takut salah sih. Nggak tahu juga sih, karena aku sukanya sebenarnya artis yang lain. Oh, dari JYP Jadi juga nggak ya. terlalu, iya betul. Yang nggak Jadi kedengeran nggak itu. terlalu ngikutin. Oh my God. Udah. Oke. Oke, lanjut ya. Ya boleh. Oke. Nah, itu tadi kita udah bahas kan lima Hmm, agensi yang listed di yang udah eh, listed yang di udah listed di Kospi ya. Kospi. Nah, selanjutnya nih siapa lagi nih agensi yang mau debut nih di sana?
Ini sebenarnya ada dua. Debutnya berarti di lantai bursa ya? Oh sorry, Agensi debut iya di lantai benar-benar. bursa. Iya, Enggak, IPO di maksudnya, lantai bursa. iya, maksudnya bukan berarti debut itu nggak cuma debut artisnya, tapi agensinya juga bisa debut ternyata. Iya, betul-betul. Betul. Oke, ini yang info-info yang gue dapet sih baru ada 2 nih yang udah preparing tahun ini gitu. Oh, oke. Dan pertama nggak lain dan nggak bukan Big Hit Wih, Big sendiri. Hit. Tepuk tangan dulu dong. Rock rock rock. Efek. Walaupun, Hmm? iya, walaupun aku sendiri sebenarnya bukan ARMY, tapi maksudnya aku ngeliatin, bener-bener ngeliatin perkembangannya Big Hit dan BTS, dan artis satu-satunya mereka saat itu BTS dari tahun 2000 berapa ya, 13 kayaknya deh, sampai sekarang itu benar-benar kenceng banget, bukan kenceng ya, maksudnya benar-benar signifikan banget gitu perkembangannya Iya sih. gitu. Gue juga cuma dengar-dengar ya dari dengar-dengar aja nggak pernah iniin langsung gitu. Cari-cari tahu langsung tuh enggak sih. Ya sih, jadi berita tentang Big Hit mau IPO nih kayaknya disambut dengan sangat antusias gitu, nggak cuma dari Iya. fansnya tapi juga dari calon-calon investor lainnya ya. Jadi mungkin nanti ya dengan mereka IPO kan ya fans kayak lebih lebih apa ya ya mungkin terlibat dengan company atau mereka ya bisa punya kepemilikan langsung gitu kan di perusahaannya si Oh, ya benar-benar. gitu. Dan Okay. nantinya juga si apa namanya BTS member itu juga bakal dikasih saham juga gitu dari si chairman apa namanya CEO-nya gitu. Kalau misalnya mau beli nih, misalnya mau nabung dari sekarang deh, mau beli 1 lembar saham Big Hit gitu. Ah, Kira-kira ada bayangan nggak sih, maksudnya dijual dalam harga berapa gitu? Nah, itu kan rencananya itu mau dijual di harga maksimal 135.000 won per saham kan ya. Itu sekitar berarti Oh, kalau dirupiahin 1,3 juta ya. iya. Per sahamnya gitu. 1 juta per saham. Iya, Satu per juta tiga saham. ratus lima puluh ribu per saham berarti ya. Per saham karena mereka nggak ada lot kalau nggak salah ya. Di sana nggak ada lot. Hmm, jadi bisa nggak kalau misalnya kayak, mau beli satu aja deh, 1 lembar aja gitu, karena uangnya cuma cukup Makanya segitu gitu misalnya. bisa bisa gila. Bisa ya? Bisa bisa. Bisa per lembarnya, beli segitu, abis itu nanti baru nyicil-nyicil, ntar lama-lama jadi kepemilikan 20% lagi. Lo mau jadi Siapa ini ya? tahu. Mau jadi ownernya ya? Lo Gitu mau deh. mau lebih dekat dengan talent-talent Big Hit. Iya, gitu deh. Nah ini ya, Nah kalau kenapa? oh enggak, ya lanjut. Jadi, eh Ya itu kan emang IPO-nya si Big Hit ini kan ya emang kayak udah diantisipasi banget gitu kan. Selain karena dia emang salesnya tahun 2019 kemarin tuh yang paling tinggi gitu, lebih tinggi dari Big Three sendiri. oh gitu. Gitu. Iya. Oh, sales sales dari produk talentnya itu, misalnya kayak album gitu. Revenue, revenue Oh, tidak, revenue. Oh, total ya ampun, total revenue. sorry. Oh, revenue. Oh, Itu. oke. Mereka ngelebihin Big Three. Big Three itu SM, YG, JYP itu ya? Yep. Sama Big Hit jadi Big Four. Iya, benar. Dia sering denger sih, maksudnya Big Hit tuh digadang-gadang sebagai bagian dari Big Four agency. Oke, yang Kalau di pertama sini bikin. dilihat, chairman, foundernya sendiri itu punya 43,44%. Hampir setengahnya ya. Iya, ini malah emang Hmm. ya emang sekarang ini dia udah punya segitu. Tapi nanti 3% dari stake-nya ini bakal dikasih ke BTS member dibagi rata. Wow. Masih muda dan kaya kayaknya ya, Iya. definisi. Jadi kalau masing-masing BTS member ini punya 68.000, sekitar 68.000 lembar saham. Itu berarti berapa persen ya? Berapa persen dari keseluruhannya sahamnya Big Hit? Dari keseluruhan berarti
Itu aja 3% bagi 7 berapa tuh? Nggak ada 0, nggak, sekitar berapa ya? Kalau dari 7,13 juta yang di atas tadi itu kan sekitar 0,01% nih kalau nggak salah. Wow. Tapi itu Gimana sendiri cita-cita gue mau punya 1% nih. itu aja tapi cuma udah senilai sekitar 90 miliar rupiah. Kalau dirupiahin ya. kalau gitu gue balik aja deh beli merchandise-nya aja. Yoi, menyumbang. Gue akan mendukung mereka dengan membeli albumnya aja dulu. Nah, Oke. gitu sih sekilas tentang apa IPO Big Hit ini. Yang rencananya kalau nggak salah sih Oktober ini sih udah mau IPO juga. Cuma tanggalnya belum tahu Oh, kapan. cuma nah, Uh-uh. kalau ini kan juga maksudnya kalau di Korea itu kan ada yang namanya wajib militer. Itu Uh-uh. kira-kira ada hubungannya nggak sih maksudnya dengan sentimen untuk si harga sahamnya Big Hit sendiri kalau misalnya nanti udah sampai Uh-uh. IPO ya? Maksudnya ada hubungannya nggak antara wajib militernya masing-masing Mm-mm. anggota BTS itu dengan Uh, sentimen ke harga sahamnya mereka? Bisa sih, bisa karena itu kan ya ya kalau member BTS-nya lengkap gitu kan ya investor kan lebih prudence gitu kan. Cuma kalau yang satu ada wamil atau apa segala macam gitu kan investor juga apa ya lebih lebih hati-hati sih istilahnya. Karena mungkin Uh, juga karena ada kemungkinan mereka nggak akan melakukan kegiatan atau nggak promo dalam iya waktu benar selama mereka wamil ya. nggak promo selama kegiatan wamil tersebut. Nah, kalau misalnya dengan nggak adanya promo atau misalnya lagi vakum promo deh, itu Uh, berarti nggak ada pendapatan juga ya? iya mungkin sedikit berkurang kali ya. Iya sih. Ya, mungkin. Oke. Nah, ini sekilas tentang Big Hit. Selain Big Hit, apalagi? Big Hit yang mau IPO itu gue dengar-dengar sih RBW, Rainbow Bridge Agency. Wow, Nah ini tuh jujur sih, jujur, jujur aku jujur sih gue, gitu. jujur gue nggak, maksudnya baru baru dengar sih berita ini tentang dia mau ada rencana untuk IPO juga. Mhm. Nah ini sebenarnya beritanya tuh dari bulan Mei atau Juni kemarin sih. Jadi Hmm, di second half ini mereka lagi preparation buat IPO tahun depan deh kalau nggak salah. IPO-nya tahun depan tapi preparationnya dari tahun ini second half. Itu. Nah ini artis hmm, yang menaungi Mamamoo, One Us, One We gitu. Dan mungkin yang paling menonjol kan Mamamoo tuh yang mungkin sekarang tuh lagi apa ya? Lagi boomingnya juga sih. Karena gue hmm, juga suka lihat di Twitter kan kadang ada ya. aja gitu. Gitu Maksudnya deh. hype-nya lagi tinggi ya ke Mamamoo. Iya, lagi hype juga gitu kan. Hmm, oke. Nah, kalau Gimana? untuk potensial investornya sendiri untuk RBW itu memang Heeh. udah ada Iya, atau gimana? gue lihat di berita tuh udah disebutin beberapa investor ini tuh kayak Korea Investment, POSCO, KTB sama SL. Nah, Korea Investment itu sebenarnya private equity sih, bukan Oh, kalau nggak bukan. salah dia ah, ada di SM juga tadi. iya tadi kalau di SM tuh Korea Korea Investment Management, gue nggak tahu sih ini masih satu Oh, grup apa enggak gitu. hmm, Menarik juga sih kalau emang misalnya sama gitu. berarti jadinya jatuhnya afiliasi nggak sih antara SM sama RBW? Enggak ya? Kalau eh misalnya ternyata mereka, Kalau sama ya, ya bisa jadi sih. Kalau kalau si hmm, Korea Investment ini punya mayority kan, oh iya nanti di benar-benar. RBW. Hmm. Kalau untuk RBW sendiri, ya Ah, ampun gue nyebutnya RBW, harusnya nyebutnya nanti RBW ya, atau gimana? ya udah deh RBW aja ya. Jadi untuk
RBW ini ada ini nggak? Maksudnya Hah? ada gambaran nggak kira-kira Apa tuh? kalau tadi kan Big Hit ada gambarannya tuh, maksudnya Mm-mm. udah ada gambarannya per lembar sahamnya kira-kira dijual berapa. Kalau Mm. untuk RBW sendiri udah ada gambarannya nggak? Atau mereka belum Mm. ngasih data yang cukup untuk menggambarkan per lembar sahamnya kira-kira berapa akan dijual? Kalau untuk data buat IPO-nya sendiri emang belum ada karena baru emang mau disiapin di second half 2020 ini. Hmm. Gitu. Jadi mungkin ya mungkin tahun depan kali baru kelihatan ininya info-infonya gitu. Tapi Oh. yang bisa kita lihat dari laba penjualan sama operating profitnya si siapa namanya RBW-nya ini tahun 2019. Nah itu disebutin kalau eh, apa namanya pertumbuhan dari kedua komponen tersebut tuh masing-masing naik 50% sama 387% year on year. Tinggi dong. Iya. Wow. Gue Makanya kan iya, iya, iya. dan Kenapa? kalau gue baca-baca ya dari sejak mereka debutin Mamamoo di 2014 iya mereka debutin Mamamoo kan di 2014. Nah itu pertumbuhan apa namanya pertumbuhan sales di laporan keuangan dari 2015 sampai 2019 itu ya katanya memang meningkat cukup tajam Hmm. gitu. Karena mamamu? Mungkin Wow. karena ya emang mereka grup pertama yang didebutin gitu. Dan selama ini Oh. ya jujur aja gue tahu RBW juga dari Mamamoo, bukan gue tahu Mamamoo dari RBW gitu. Hmm. Ya, 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 ya. Jadi mungkin mamamu itu kayak BTS ke Big Hit gitu kali ya? Iya, mungkin kayak gitu. Hmm. Ya hampir Oke. hampir sama sih. Nah, tapi kalau misalnya dengan adanya agensi yang melakukan IPO, itu kira-kira apa aja sih konsekuensinya atau kira-kira apa aja sih perubahan yang akan terjadi gitu dengan mereka meluncur di lantai bursa? Iya sih, nah itu pasti ada resikonya ya. Jadi ketika mereka IPO kan mungkin manajemennya berubah, pengendali sahamnya berubah, dan kita nggak tahu nanti peraturan-peraturan yang selama ini ada gitu bakal bakal berubah atau enggak. Karena setahu gue artis-artisnya ini kayak diberikan kebebasan buat kayak composing lirik lagu atau musiknya mereka sendiri gitu loh. Ya ada kebebasan Jadi, yang seperti itu. jadi maksudnya semua perubahan itu mungkin aja terjadi karena Ah, kepemilikannya juga lebih tersebar dan lebih terdiversifikasi kali ya. iya, jadi ya nanti segala keputusan juga apa ya? Nggak tahu sih nanti bakal berubah banyak atau enggak gitu setelah IPO ini. Hmm, Gitu sih. oke, oke. Oke, nah ini mungkin cukup ini dulu aja dari kita, dari gue Sigma dan Karisa yang makasih banyak nih udah nemenin. Karena gue kalau sendirian krik-krik banget gitu kan. Oke, Sama makasih. fans K-pop, Hah? karena maksudnya sebenarnya menarik juga sih ya, apa namanya, karena kan kita kan kalau mungkin aku dan Mbak Sigma maksudnya tiap hari kan terpapar K-pop karena memang suka gitu. Iya benar. Tapi tapi memang maksudnya nggak hanya kita bisa nggak hanya ngelihat dari talentnya mereka juga, tapi maksudnya ada sambungannya juga ke Mm-mm. performa mereka secara keuangan dan secara perusahaan gitu sih. Gitu sih. Betul, betul, Makanya betul. kali ini kita bahas yang emang sedikit lebih lebih beda dari biasanya gitu. Dan emang gak terlalu berefek ke pasar modal Indonesia sendiri sih gitu. Hmm, Jadi ya sih, mungkin tapi menarik sih. ah, eh, jadi mungkin akhir kata kalau ada salah-salah gitu tolong dikoreksi. Oke, ya kalau misalnya ada salah sebut atau salah fandom, kita nggak main fandom sih sebenarnya. Iya. Cuma mau sharing
sharing insight aja. Oke. Terakhir, like and subscribe our YouTube channel di Rakyat Kapitalis. Dan juga kita punya Twitter, email, sama podcast Spotify juga di Rakyat Kapitalis. Jadi kalau ada ide buat sharing, kritik, saran, pertanyaan, atau apapun itu, boleh kirim ke sosmed-sosmed kita tersebut. Oke, dari kita sekian gitu aja. Oke, terima kasih. Bye-bye. Bye.